Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan, silakan pesertanya ke depan. Pembinanya di belakang nggak apa-apa. Ini ilmu membedah hati orang. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama adalah kenalan. Buka HP kalian. Kalau anak Gen Z itu kalau dilarang nggak pegang HP malah nangis nanti. Buka YouTube. Cari nama saya di situ, Muhammad Gundarto. Ayo. Itu tuh M-nya 1 tapi ya, Muhammad Gundarto. Kelihatan kan? Nggak ada paket. Ya Allah. Pakai tethering temennya. Atau mau pakai tethering saya? Nah, kalau mau di subscribe, kalau nggak mau ya udah. Itu saya. Jadi Anda sekali kenal saya, nanti dimanapun Anda ingat saya, Pak Kun, Kak Kun ini aktivitasnya sedang apa, di mana buka YouTube itu selalu saya upload. Satu. Ada yang masih main Facebook? Yang masih main Facebook ketik juga itu. Ya kan katanya kenalan, daripada lama banget kan. Bisa ada 2, Facebooknya 2 karena HP-nya 2. Kalau YouTube-nya 1, Facebook Muhammad Gundarto dan M Gundarto. Ada yang main Instagram? Buka juga, 2 juga. Kalau Instagram apa? Di follow ya. Follow. Di polo ya kan. Terus TikTok ada juga tuh. Jadi Anda terserah mau ngintip saya di mana. Tapi yang paling akurat di YouTube. Twitter enggak. Karena Twitter itu tidak menarik, hanya 1-2 kalimat sudah gitu, enggak ada gambarnya. Saya suka gambar sama film. Hobi saya nonton film, kuliner, menulis dan bicara. Oke, saya adalah dosen di sini. Kebaca nggak? Jurusan Ilmu Tanah UPN Jogja. Siapa tahu nanti ada kuliah ke sana ketemu. Ya, biasanya yang kuliah di Jogja itu nggak mau balik, mencari jodoh juga di sana, gitu. Banyak orang Jakarta, Bekasi yang kuliah di sana. Oke? Menggali potensi diri, itu gambarnya semua, tampilannya saya comot-comot di Mbah Google. Itu intinya adalah apa? Saya hanya ingin memfasilitasi, mengantarkan Anda mengenal diri Anda sendiri. Oke, siap ya? Tidak boleh malu ya, ketika saya tunjuk langsung ngomong ya. Oke? Next, Mbak Tika. Nah, siapa yang berani ngomong duluan nih? Pertanyaan paling sulit bagi seorang sarjana kalau mau ngelamar kerja ditanya ini. Anda SMA kalau udah bisa jawab, hebat. Mbak, kacamata maju sini Mbak. Iya dong. Sorry ya, panggilan saya mungkin nggak Kak ya. Jadi nanti kalau ingat Kak, kalau enggak yang lain. Menurut nggak usah. Anda masuk ke sana. Menurut Anda itu orangnya seperti apa? Jawab. Delaynya berapa detik ya? Hitung ya. Tes, oke. Menurut saya tuh orangnya lebih ke berfokus pada satu hal. Jadi kalau misalkan saya udah misalkan fokus sama satu hal, saya bakal kejar sampai saya tuh dapat hal itu. Terus saya juga tipe orang yang gimana ya bahasanya tuh? Fokus pada satu hal, terus? Fokus pada satu hal, dan juga saya tipe orang yang gampang untuk akrab sama orang lain. Bisa dibilang kayak so asik gitu ya. Gampang akrab dengan orang lain? Iya. Saya coba mendekat ya. Kita tingginya sudah sejajar kan? Cuman pelebarannya yang nggak imbang. Oke, silahkan. Terus apa lagi? Apalagi, ayo. Ini pelajaran khusus untuk Gen Z.
Bentar, mikir dulu. Saya panggil partner yang paling jujur di kelas ini, Mas. Maju, Mas. Hobi saya adalah membaca pikiran dan karakter orang. Jadi ini terbaca orang paling jujur di kelas ini. Coba lihat wajahnya, ayo Mas. Tadi Pak, saya mau nanya Pak. Nah, Pas saya mau nanya. jangan baper pokoknya. Ini yang penting kan ceria, ya toh. Oke, sebentar sambil berhenti. Menurut Anda itu orang seperti apa sih? Menurut saya tuh menghadap ke sana. menurut saya tipikal orang saya tuh seperti simple aja, Simple. Simple itu apa sih? yang lebih mudah aja. Hah? Untuk mengikuti alur. Mengikuti alur gitu ya. Kalau alurnya ke sana. Kalau temennya ngajak geng motor, ikut nggak? Oh enggak. Positif, lebih ke positif. Oh positif ya. Tapi positif itu 2 tahun lalu jadi masalah. Hah, kamu dicek positif? Covid. Langsung maskeran gitu, positif gitu. Covid. Hah? Covid. Oh Covid ya. Oke. Jadi Anda simple, kalau yang tadi Mbak Saya lebih berfokus pada satu hal. fokus pada satu hal. Berarti kalau suka sama cowok itu aja ya. Hah? Iya. Bisa jadi. Jadi satu lagi saya relawan, saya pilih Mas. Ini yang kembaran saya nih, ya Mas. Dia ini ada ya, reinkarnasinya saya ini. Ya, loh, ketawanya jangan lebar-lebar. Menurut Anda, gini cara jawabnya. Kata orang-orang, Anda itu orangnya seperti apa sih gitu? Paling gampang gitu. Gitu ya, kuncinya gitu. Kata orang-orang. Jadi kalau kata orang-orang, teman-teman, saya mau ngomong gini. Saya itu orangnya yang kalau udah punya tanggung jawab, mau sesulit apapun kita menjalaninya, harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, panjang nih Kak. Oh nggak apa-apa. Silakan. Cocok jadi ketua regu, ya kan? Saya orang yang ingin mencoba. Iya. Kebetulan di pramuka ini saya orang yang baru pertama kali ikut pramuka di SMA. Dan saya tertarik, alhamdulillah saya fokus di pramuka. Saya tingkatkan semuanya. Alhamdulillah kemarin dapat apa? Dapat. Oh enggak, dia lempeng loh ya. Enggak ya Mas? Belum balik kan Mas? Belum. Oh balik. Udah balik. Oh, udah. Saya melihat Anda kok seperti sosok seorang politikus nanti itu. Bravo, Oke, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Oke, mic-nya taruh sini aja, taruh sini nggak apa-apa, taruh sini. Nah, dan cepet nanti yang ngomong langsung ngambil mic ya. Ini yang saya latih ke Anda adalah psikomotorik. Psikomotorik itu gerak badan. Oke ya, sambil ngomong, sambil ekspresi. Saya disenyumi Mbak ini tuh saya udah deg-degan ya. Kayak ini kok udah ada rasa-rasa cinta atau gimana gitu. Terus next Mas, next. Nah, coba jelaskan apa kelebihan dan kekurangan Anda, Mas. Yuk, ya kamu. Ya, langsung ini gerak cepat ini waktunya hanya 30 menit. Mbak Ujung, maju sama. Pertanyaannya sama, jawabannya kita lihat nanti. Apa kelebihan dan kekurangan denganmu? Ingat ya, mic selama Anda pakai nggak boleh dimatikan ya. Itu SOP seksi acara. Ya. Langsung. Oke. Menurut orang-orang ya, penilaian orang-orang, saya nggak bisa nilai diri sendiri soalnya. Kelebihan saya, kalau misalnya saya memimpin suatu kelompok itu, saya suka mengingatkan orang-orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau misalnya ada suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok saya selalu mengingatkan tentang tugas itu. Nah, kekurangan saya
Kalau misalnya ada anggota yang sedikit aja melakukan kesalahan, saya kayak egois, lebih menilai ke apa yang saya pikirkan dibandingkan dia yang pikirkan. Iya. Anda belajar bela diri? Belajar tapi udah lama. Apa mas? Bela diri apa? Taekwondo. Wih, karena bodinya kayak bodi pendekar ini. Kayaknya bodinya nanti ke arah tentara atau polisi nih. Ya, insya Allah ya. Iya, amin. Mbak, silahkan. Kakak, silahkan. Keliru lagi. Halo semua, kelebihan saya menurut yang lain itu saya lebih bisa memimpin di satu organisasi, dan kekurangan saya itu sama seperti masnya ya, egois. Kalau misalkan saya mau A, itu saya benar-benar harus A, gitu, nggak bisa. Iya. Kekurangannya? Itu kekurangannya. Jadi saya nggak suka kayak kadang suka nggak nerima masukan dari orang lain. Gitu. Oke, tepuk tangan. Silahkan. Langsung taruh aja, nggak usah dimatikan. Banyak orang sampai mahasiswa, sampai sarjana tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan dirinya. Dua orang ini luar biasa. Dia sudah tahu. Pertanyaannya, di ruangan ini, maksudnya Anda loh ya, bukan pembinanya. Anda, adakah yang masih sampai sekarang belum tahu apa sih kelebihanku, apa sih kekuranganku? Masih saya? Iya dong. Anda cocok jadi pemain sinetron loh. Iya, jago drama kan. Tapi sisi apa? Antagonis apa yang positif? Positif. Silahkan. Iya. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Menghadapnya langsung ke sana. Tuh, kok mati? Pilih yang. Nah, apa ya? Nah, kan cocok kan pemain sinetron kan? Apa ya? Cocok stand up ini. Apa kelebihanmu? Apa kekuranganmu? Bisa ini apa? Oh. Apa? Kelebihannya muda. Ya, Nari apa? tradisional. Bisa gerakannya coba. Satu gerakan aja, satu gerakan. Ayo, setuju ya? Yuk, satu gerakan, ayo. Ini. Ayo, tarian apa? Kelebihannya menari, kekurangannya? Kekurangannya sering lupa gerakan. Itu. Kekurangannya? Oh, sering lupa gerakan. Oh, tak pikir kekurangannya itu suka berkata duluan, berpikir kemudian. Iya nggak? Oke, tepuk tangan. Ya. Kalau menari terus lupa di jalan tuh gimana ya? Berhenti gitu ya? Tek gitu. Iya. Next. Nah, apa cita-cita Anda? Apa sayang? Cita-citamu? Ayo, 1, 2, 3. Ini nanti maju semua, tenang aja. Apa cita-citamu? Sebutkan langsung. Ini yang satu mati ya. Tes. Apa cita-citamu? Yuk, yang cowok dulu. Ya. Nah, oke. Cita-cita aku asik. Cita-cita aku jadi yang pasti miliarder. Asik. Makanya sekarang di SMK ngambil penerbangan. Nah, di kuliah ambil pendidikan ekonomi. Jadi cita-citanya jadi miliarder jualan pesawat. Itu cita-cita, tapi kejadian nggak tahu. Ya, minimalnya pesawat mainan kan? Minimalnya pesawat mainan yang 5.000-an minimal gitu kan. Menjadikan mainan Indonesia tuh mendunia, kayak yang made in China itu kan kita kalau bisa made in Indonesia gitu kan. Iya.
saya. Berikutnya. Aku nggak tahu sebenarnya cita-cita Jadi istri yang Mau nggak Mbak jadi istrinya? Jadi istri miliarder tadi loh. Kita pendekar Kak, pendek dan kekar. Sebentar. Cita-citanya apa Mbak? Aku sih nggak tahu bener apa enggak. Aku nggak tahu nih apa. Tapi niatnya aku pengen punya kafe sendiri gitu. Kafe luar biasa, tepuk tangan dong. Cocok kan Kak? Saya ekonominya, akuntansinya. Iya. Tapi pas sama-sama pengusaha masih saling kenal atau enggak ya? Nggak tahu saya. Oke. Ayo Mbak. Oke. Cita-cita aku sebenarnya mau masuk jurusan farmasi biar bisa menjadi sarjana apoteker dan mempunyai klinik untuk membantu luar biasa. Ini juga boleh Kak, saya nyari lowongan 1. Kalau saya sakit ada yang rawat. Oh bisa. Boleh, ini cocok nih ya. Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Masih ada yang ngantuk? Enggak ya? Lanjut. Next. Apa? Nah ini butuh direnungkan sekarang. Apa rencana Anda 10 tahun ke depan? Sekarang umurnya 16, berarti 26. Kira-kira umur 26 itu apa yang target yang harus Anda raih? Mbak. Ya, ayo Mbak. Oke. Mas. Ya. Ayo, target 10 tahun ke depan. Hah? Punya suami kaya. Waduh. Ini. Ya, silakan. Ya. Apa 10 tahun ke depan? Rencananya apa? Yuk, ayo. Siap. Ya. Ini membangun mimpi ini. Nah. Apa? Ya. Kok mati? Dimetokin. Wah ini. Ya. Ini kayaknya jurus mau minjem ya? Iya. Iya, mau di awas talinya. Mati. Yuk. Apa rencanamu? Pokoknya jangan diubah-ubah biar bunyi terus, nggak apa-apa. Yuk, 10 tahun ke depan mau ngapain? 10 tahun ke depan saya berniat ingin membuka toko. Buka toko? Ya, membuka toko untuk menjual komponen-komponen komputer. Wih, luar biasa nih. Jiwa wirausaha yang luar biasa, Mbak. Kalau 10 tahun depan kan udah lama. Udah 27 tahun. Ya. Kemungkinan udah jadi orang kaya, udah bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu sendiri atau sudah punya suami ya? Ya kalau dikasih suami sama suami. Oke. Kalau enggak jalan sendiri? Bukan minggat itu? Enggak, oke. Ya, silakan Mbak. 10 tahun ke depan saya udah berkuliah di UGM atau UI. Terus saya kalau bisa udah jadi CEO muda. Wih, luar biasa. Itu aja. Iya. Jadi yang perlu Anda tahu kira-kira sarjana itu 23-an tahun itu sudah sarjana. Nah ini 26, 27. Ada jeda waktu 3 tahunan Anda mau ngapain? Nikah dulu? Buka toko dulu? Buka kafe dulu? Gitu ya. Jadi orang kaya dulu baru nikah. Oke, tepuk tangan. Silakan. Silahkan. Pertanyaan yang tidak ada di sana. Ini hanya bojok, Bu Susi udah hafal gitu. Berapa berat badan saya? 26. Berapa? 200. Hah? Saya paling di atasnya ini sedikit. 115.
Saya kemungkinan itu 135 atau 140. Makanya dari ruangan ini beban hidup saya yang paling berat. Yes. Next. Nah, tadi kan Anda punya mimpi. Siapa yang nggak punya mimpi? Tadi, bukan mimpi tidur ya. Siapa yang nggak punya mimpi? Ada nggak? Hah? Ini ketua OSIS tadi kan? Pasti mimpinya tinggi. Punya mimpi mas? Pengennya apa mas? Pengennya apa? Jadi kamu usaha. Ada. Laki-laki yang bertanggung jawab. Ini luar biasa nih. Ini nanti kalau ketemu calon mertua sudah langsung lulus gitu aja. Ya. Usaha Anda apa untuk meraih mimpi itu? Untuk meraih cita-cita itu apa usahanya? Belajar, terus berdoa, terus apa Pak? Ikhtiar, fokus, punya duit. Punya duit itu kan hasil. Iya duit, oke. Next. Nah, ini mulai materi. Anda ini termasuk Gen Z. Kok bisa begitu? Saya berikan logikanya. Sejak Anda lahir, kira-kira 2 tahun atau 3 tahun, Anda sudah diperlihatkan ini. Kok nggak makan toh? Kok rewel toh? Terus langsung diputerin YouTube. Akhirnya gini sambil makan. Nih makan. Akhirnya kan ketagihan. Begini terus. Ya toh? Tadi lemes-lemes capek ya sambil lihat HP. Ya toh? Iya. Tadi kan saya ngintip dulu, begitu kan? Karena Anda hampir 60% waktu atau mungkin malah 80% waktu adalah lihat HP. Pada saat lihat HP, badanmu bergerak nggak? Nggak. Karena badan tidak bergerak, otot perlu dilatih, tulang juga perlu dijemur. Kalau mau kuat. Maka kasus yang terjadi pada anak-anak sekarang, Anda dan kakak-kakakmu adalah apa? Tulangnya gampang patah. Cedera dikit, patah tulang. Apa itu? Oh iya ya, istilah baru tuh, remaja jompo. Jadi ada pelajaran begini nih dia aduh capek, besok seminggu nggak kelihatan karena kecapean. Ya toh? Terus apalagi? Tapi kehebatan Anda itu sangat menguasai teknologi. HP yang ini merek apa, harganya berapa, kalau rusak diinstalnya bagaimana, softwarenya download di mana, Anda jago. Suruh membuat video, jago. Ya toh? Wah ini yang ini, fasilitas ini. Bahkan sekarang ada fasilitas, apa itu yang nanya apa aja dijawab itu apa? Apa dia? Sekali waktu ditanya, cowokku siapa? Terus jawabnya apa? Loh, berarti dia jujur banget itu. Iya jujur banget ya. Ketergantungan tinggi pada HP. Pernahkah Anda berpisah dengan HP-mu lebih dari 1 hari? Kapan? Oke mah. Oh sama kakak-kakak ya. Oh iya. Terus rasanya gimana? Kayak orang purba ya. Gak ada sinyal, gak ada apa. Katanya kalau punya doi seminggu pisah nggak apa-apa, tapi kalau punya HP sejam nggak ada HP itu rasanya dunia hampa. Oke. Malas gerak, fisik rapuh, kemudian jarang interaksi sosial. Saya nanya, Mbak, sebelah kiri rumahmu namanya siapa, Mbak? Sandra. Kalau sebelah kanan? Depan? Lupa. Nama Pak RT? Nama Pak RT? Siapa?
Loh, ini kok usah disebutin? Siapa? Hah? Ki Putu, Ki Gede, Ki Made, Made, orang Bali. Oke, tes Mas. Yo, Kak Hadi. Iya. Pak RW. Pak RW. Namanya siapa? Pak Bambang. Pak Bambang. Belakang rumahmu? Belakang rumah Pak Yanto. Pak Yanto. Sebelah kanan? Bu Erna. 3 rumah dari rumahmu? Sebelah kanan? Siti. Wis, luar biasa. Ini contoh kader-kader pramuka yang luar biasa. Anda mengenal lingkungan. Jarang loh. Hah? Iya, keren. Betul. Nah, terus Anda ini kadang-kadang karena terbiasa wajah kosong memandang HP, sering lupa mengolah wajah. Coba tes. Sekarang ikuti dengan ekspresi ya. Kata-kata saya. A, U, I, E, O. Lakukan itu setiap hari, setiap pagi di dalam kamar, di depan cermin. Jangan lupa pintunya dikunci dulu. Itu namanya, iya bener ya. Itu namanya senam wajah. Betul ya Mbak? Wajahku kok serius banget loh. Saya kebayang poluan ya kalau gitu. Aslinya dari mana? Sini juga? Hah? Mana? Oh, Penjaringan. Penjaringan Jakarta mana? Iya, yang paling kuper saya tuh. Karena saya orang Jogja. Dari Jogja. Oke, next. Nah, kuis nih. Pilih salah satu. Siapa yang ekstrovert? Ciri-cirinya ceriwis, sering memeriahkan suasana, suruh diem susah, ya kan? Dan ciri-cirinya tuh suka ngomong dulu, mikirnya belakangan. Yang kedua, introvert. Kalau ngumpul-ngumpul senengnya jadi pendengar, nggak banyak omong. Kalau temennya ketawa baru ketawa, gitu. Tapi nggak ikut ngomong. Nah, sekarang kuis nih, kakak-kakak pramuka ini termasuk tipe yang mana? Siapa yang ekstrovert? Tunjuk jari. Ekstrovert. Ayo ekstrovert. Hah? Ekstrovert, ya kan? Ekstrovert. Oke, yang introvert. Ciri-ciri introvert tau nggak? Ciri-ciri introvert itu, bukan. Ciri-ciri introvert itu mulutnya kecil. Kalau ekstrovert mulutnya lebar. Kalau ekstrovert bibirnya tipis. Karena bibirnya buat olahraga. Jadi keringetan terus ya, gitu. Tapi kalau bibirnya tebel kayak saya itu pendiam orangnya. Iya, saya SD, SMP, SMA pendiam. Baru mahasiswa ceriwis. Nggak tahu. Memang makanya saya kalau suruh melamun 3 jam bisa. Karena basicnya adalah pendiam. Kalau basicnya ceriwis, suruh sendirian di ruangan, heboh. Gimana aku sendiri nih? Gitu. Itu tipe orang ekstrovert, betul ya. Kalau yang Anda itu adalah orang ekstrovert, cirinya adalah apa? Sukanya di depan. Sukanya berada di banyak orang. Kalau introvert, sukanya di ruangan sendiri, sunyi, sepi, suruh nginput data, cetak, cetuk, pagi sampai sore betah. Itu introvert. Kalau ada hajatan, yang ekstrovert itu penerima tamu. Mari, silahkan, gitu. Kalau yang introvert, kalau ada hajatan, cuci piring. Gitu. Sendirian main game. Oh, berarti itu cuek banget sama lingkungan. Next. Nah, ini dia. Ini rahasia ilmu saya ya. Ini Pak
Pak Komben, Pak Bu Susi nggak ngerti. Ini jangan bilang siapa-siapa ya. Apa sih bedanya sifat laki-laki dan perempuan? Jangan biologinya. Jangan biologinya. Sifatnya. Oh, maju. Ayo. Menurut saya kalau misalnya laki-laki itu dia lebih pakai logika. Terus kalau misalnya perempuan dia lebih pakai perasaan. Makanya perempuan cukup baper kalau dipanggil sayang. Oh enggak. Sebentar, ada baperan enggak? Enggak. Laki-laki. Tuh. Ya kan? Maksudnya sih baperan dikit. Loh, berarti lebih banyak laki-lakinya. Iya juga sih. Iya. Oke. Makasih. Ya, siapa lagi? Ayo Mbak, tadi yang pendiam tadi. Mbak, nah, yuk maju. Bedanya laki-laki sama perempuan, karakternya. Ini diam-diam yang dewasa, Bapak Ibu yang dewasa itu pun ikut dengerin loh, karena belum pernah dengerin ini juga. Yuk. Ya, habis ini ya. Oke, maju sekalian nggak apa-apa, biar cepat. Ayo, jejer. Ayo Mbak, silakan. Kalau katanya sih laki-laki kasar, perempuan lembut. Oh gitu. Kata siapa? Hah? Kata Kak Atika tuh kalau di rumah itu yang sering galak itu malah perempuan ya. Oh, laki-laki kasar, perempuan lembut. Oke, yang tadi maju kok belum ngomong udah mundur lagi. Ayo. Banjir, kebiasaan banjir jadi gini. Kalau laki-laki nafsunya kan wanita. Kalau perempuan nafsunya banyak kayak belanjaan, terus mau beli album K-pop gitu contohnya. Gitu ya. Oh gitu ya. Oke. Ada yang bilang jika ada angka 10, ini ilmu nih, catat boleh. Laki-laki itu 9 adalah logika, 1 adalah perasaan. Makanya cewek-cewek itu sering ngomongin cowok-cowok, kamu memang nggak punya perasaan gitu. Betul itu. Jadi 1 perasaan, 9 logika. Kalau perempuan sebaliknya, 9 perasaan, 1 logika. Apa bedanya logika dengan perasaan? Kalau logika pakai otak, perasaan pakai hati. Lope-lope. Kalau mencintai itu pakai logika atau pakai hati? Oh gitu. Oke. Saya beri definisi lagi. Kalau perempuan ngomong A, maunya B. Betul nggak? Nah, ini contoh nih. Contoh, kamu jalan sama pacarmu, cowokmu nanya, makan apa? Bakso yang, kok bakso? Kemarin kan udah bakso. Terus apa? Serah. Betul ya Mbak? Gitu ya? Itu dialog itu bisa setengah jam sampai 1 jam. Hanya untuk menentukan makan apa di mana. Betul? Betul. Apa itu? Apa? Cita-citanya apa? Saya mau jadi pakar bahasa hapus kata terserah. Keren. Menghapus kata terserah. Iya. Anda belum pernah tersiksa kan nyetirin motor muter kota Jakarta 1 jam, ya, 1 jam hanya untuk menerima jawaban di belakangmu ini makan di mana? Ya terserah tadi itu. Ketika bakso, kok kuah-kuah, terus di mana? Terserah. Nasi gorengnya, oh banyak minyaknya. Di mana? Terserah. Apakah? Itu sifat wanita. Betul nggak? Misalnya nih, Anda punya tas
tasnya robek. Kamu ngomong kan ke ibu, ke bapak, Pak, tasku robek. Itu yang diomongkan kan fakta A. Maunya dia apa? Beliin baru. Tapi karena bapaknya polos, sini nak tak jahitin. Dia langsung manjep, nggak usah gitu. Gitu ya Mbak ya? Oh enggak. Oh jahitin nggak apa-apa ya? Oh beliin baru tetap ya. Tak pikir ini. Nah kalau laki-laki sifatnya bagaimana? Laki-laki? Bukan masalah tas itu. Bukan masalah tas itu. Sifat laki-laki bedanya dengan perempuan itu apa? Wanita itu mencari laki-laki itu hanya satu yang dicari. Percaya nggak? Ini saya voting ya. Wanita itu mencari laki-laki hanya satu kriteria. Ini kuis ya? Enggak, ini kuis. Yang cewek-cewek yang nggak setuju nanti tunjuk jari ya. Kalian itu mencari laki-laki hanya satu, yaitu mencari laki-laki yang bisa menerjemahkan isi hatimu. Ya kan? Betul ya? Lah itulah nasib saya, kenapa saya itu sering bisa menerjemahkan hati orang. Jadi efeknya puluhan kali saya disukai orang. Wis. Kalau laki-laki tadi sifatnya adalah laki-laki itu seneng ditantang. Laki-laki itu suka tantangan. Kalau belum diraih, dia akan berusaha meraihnya. Kalau sudah didapatkan, dia akan pelajaran selesai. Oke, sekarang apa namanya? Masih ke jenis kelamin, masih mau nggak? Udah ada ya. Sekarang ke umur ya, umur. Ingat ya, Anda umur 15 sampai 22, ingat, itu adalah mentalitas pemimpi. Apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda inginkan sering di luar logika, sering di luar nalar, sering di luar kemampuanmu. Makanya di usia-usia itu biasanya Anda itu gampang sekali dibohongi. Contoh yang dibohongi perempuan adalah apa? Waktu pacaran, ayo ke sana, ayo beb, kan ke sana. Yang laki-laki juga sama, laki-laki juga pemimpi kan. Contohnya apa? Tanpa sadar kan ikut geng motor, bacok-bacokan, dibacok itu sakit gak sih? Sakit, kagak. Dia mimpi berarti, masih mimpi dia. Ya, itu usia-usia yang belum menyadari di mana dia bumi dipijak. Nanti umur 23 ke atas Anda baru menyadari realita sesungguhnya. Pengaruh orang tua. Yang menurun dari orang tua itu bukan penyakit. Karena ada yang ngomong, wah bapaknya diabetes, anaknya diabetes. Bukan. Yang menurun bukan penyakit, tapi yang menurun adalah karakter. Karakter atau sifat. Biasanya anak perempuan dekatnya dengan bapak, anak laki-laki dekat dengan ibu. Posisi normal ya, posisi normal. Maksudnya posisi normal gimana? Orang tuanya masih ada. Ya kan kadang ada yang nggak ada, ya kan? Oke, jelas ya. Terus silsilah kelahiran, coba saya tes nih. Siapa di sini yang perempuan nih, yang laki-laki boleh, yang anak sulung, anak pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya adik dong. Nah jarak dengan adik dikatakan normal kalau jaraknya kurang dari 5 tahun. Ada nggak yang jaraknya jauh? 8 tahun, 10 tahun, berapa tahun? 7 tahun itu sudah termasuk jauh. Adikmu cowok apa cewek? Cewek. Ini 17 tahun. Adikmu? Sekarang? Kemarin. Anda punya kakak? Berapa? Oh, sulung ya? Berarti selama 17 tahun, 17 tahun? Hah?
Oh, adiknya kembar. Oh, ada yang ketiga. Anda dengan adik yang pertama tadi jaraknya berapa tahun? Ya, iya. Anda dengan adikmu setahun. Kamu dengan adiknya 2 tahun. Adikmu yang jarak setahun itu cewek apa cowok? Cewek. Terus kamu sama adikmu gimana? Yang lebih sensitif kamu apa adikmu yang cewek? Betul, betul. Jadi kalau jarak anak itu terlalu dekat, ini buat ilmu buat bapak-bapak ibu juga ya. Kalau jarak anak terlalu dekat kurang dari 2 tahun, maka si kakak ini akan sensitif. Kenapa? Karena minum ASI-nya kurang dari 2 tahun. Itu akan terbawa sampai dewasa, urusan apapun sensitif. Kasih Ultramilk ya. Ya. Oke. Ada yang anak tunggal, 1 doang. 1, 2, 3, 4. Anak tunggal biasanya adalah princess atau prince. Enggak juga? Enggak. Benar. Oke, lanjut Mas, lanjut. Iya, malah bahasnya sampai anak tiri. Nah, tadi kan watak dasar itu biasanya sudah bahasa kita bawaan orok. Oh, kalau sudah bawaan orok ya begitu sifatnya. Ada yang manja, ada yang aleman, ada yang pemarah, ada yang macam-macam. Nah, watak dasar ini bisa berubah yang saya sebut sebagai watak pengembangan karena faktor-faktor itu. Contoh, pendidikan pramuka. Bandingkan sifat Anda dulu sebelum ikut pendidikan pramuka. Pramuka itu pendidikan apa sih? Iya, non formal. Maksudnya apa yang diajarkan di pramuka? Karakter, lapangan, survival, ya kan? Pendidikan bergaul dengan orang, bergaul dengan lingkungan, pengenalan alam, luar biasa. Artinya apa? Anda ini adalah insya Allah calon-calon pemimpin, ya toh? Pelatihan. Nah, begini ini kan pelatihan. Coba kalau nggak ikut pelatihan, Anda nggak ketemu saya juga. Kan? Nah, nanti materinya apa lagi gitu. Terus agama. Kok agama Pak? Contoh gini. Dulu dia itu orangnya wah cewekan atau artis sebelum cerai cadaran gitu kan. Kapal ya, kapal sih. Loh kapal. Nah, contoh ya. Iya. Kan sebagai ketua OS, oh iya, mirip ya Mas. Oke ya. Agama itu misalnya gini loh. Dulu dia orangnya biasa aja gitu kan, bergaul sama teman-temannya. Setelah dia menikah dan agamanya ketat gitu, dia sudah bercadar, sudah anti lingkungan, sudah apa. Nah itu kan karakternya berubah. Oke. Terus organisasi juga akan mengubah seseorang. Karena di organisasi kita belajar kepemimpinan, bagi tugas, manajerial dan sebagainya. Pekerjaan, ya toh? Anda kan masih unyu-unyu nih, ya toh? Masih sekolah, masih seneng-senengnya, ya toh? Nanti kalau sudah bekerja, tampaknya beda. Nggak percaya? Kenapa saya? Di mana? Agensi artis. Oh, modeling. Anda jadi modelingnya atau? Luar biasa. Berarti habis ini terakhir saya ya. Tes cara berjalan. Ayo dong. Kan kalau model itu ada cara berjalan gimana gitu kan. Satu garis kan, iya dong. Iya nggak? Saya kalau satu garis bisa jatuh ini, ya dong. Ya, begitu ya. Luar biasa. Anak sekolah tapi udah kerja itu luar biasa. Uangnya kemana? Oh, mamanya pintar berarti ya. Mamanya jadi manajer ya, luar biasa. Salam buat mamanya. Dari om ke om toh kak, ya, dari kak. Terus pengalaman hidup. Pengalaman hidup misalnya begini. Ya ini termasuk bekerja itu pengalaman hidup loh.
yang lainnya masih pak, mak minta uang, dia sudah punya uang. Bahkan uang jajannya dengan uang yang kamu dapat itu banyakan mana? Oh gitu. Jadi kamu nggak tahu dapat berapa? Yes. Luar biasa loh. Saya aja belum pernah loh berjam per job gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, cara memahami watak orang ini hanya menyederhanakan biar Anda belajar memahami orang lain. Ada 4 itu. Ada yang api. Api itu panasan, suka ngamuk, gitu, reaktif, gitu. Air, orangnya tenang menghanyutkan, gitu. Kayu, batu, kepala batu, diomongin apa aja nggak nurut, gitu. Pokoknya urusan dia, lo gue, gitu kan. Terus kayu itu adem, gitu. Anda tipe yang mana? Tipe yang mana, Mbak? Api. Kalau ngamuk gimana kalau ngamuk? Depan kompor? Enggak. Kok tahu kamu? Hah? Oh iya. Oke. Jadi Mbak ini tipe api ya? Bukan? Oh kayu. Tadi kan cari cowok yang sangat mengerti dirimu kan? Oke, lanjut. Nah, di sini siapa yang sering insecure atau tidak percaya diri? Ayo jujur, biar saya obati. Ada nggak? Ini calon pemimpin semua ini pede-pede semua nih. Teknik pertama Anda untuk biar percaya diri adalah apa? Anda belajar ngomong di depan cermin. Tadi jangan lupa pintu dikunci. Bayanganmu di depan cermin, kalau bisa cerminnya yang dari bawah sampai atas, jadi bodimu kelihatan semua, tapi pakai baju. Baju. Iya, tetap pakai baju lah. Kalau enggak takutnya nanti kamu agak gini ya. Masa barusan mandi selesai. Ya. Depan cermin Anda ngomong. Ini termasuk pelajaran basic public speaking ya. Anda ngomong 5 menit tanpa jeda, tanpa berhenti, 5 menit ya. Untuk awal-awal mungkin 2 menit. Jadi contoh misalnya gini, set pintu kunci, masuk depan cermin. Tadi kan udah saya bilang, ini, sak ngomongmu aja, bebas ngomong apa aja, nggak rutut, nggak apa-apa yang ngomong. Itu loh, kamu gini gitu. Oke? Dan ekspresinya dilatih. Kadang tertawa, kadang tersenyum, kadang sedih, kadang cemberut. Makanya itu pintu dikunci. Kalau enggak nanti orang tuamu shock. Anakku sejak ikut pelatihan pramuka kok ada kelainan gitu kan. Ya kan? Bahaya itu nanti. Superior. Coba saya tanya, Anda kalau misalnya gerak jalan atau naik gunung atau hiking, apakah Anda tipe yang pengennya selalu terdepan? Ya Mbak, Anda merasa aku pokoknya yang harus nyampe yang paling duluan, ada nggak? Itu berarti superior. Jadi berangkatnya bareng-bareng satu kelas, ayo kita hiking mana gitu kan, nyampe mana itu air terjun sana gitu. Pas kurang 100 meter, 200 meter, aku harus duluan, pokoknya harus pegang tubuh itu yang pertama kali, itu superior. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Kakak Asep Kusanto. Silakan Pak Kadis. Selamat datang Kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Kakak, selamat datang Kakak, selamat datang kami ucapkan. Salam dari kami bersama-sama.
Oke, lanjut sedikit lagi ya. Loh, gambarnya hilang mas. Yang berikutnya adalah oportunis. Oportunis itu orang karakter yang ingin selalu menang sendiri, yang kadang-kadang suka melupakan aturan, kadang-kadang suka menjegal teman sendiri, main fitnah, main apa. Insya Allah Anda tidak seperti itu ya. Oke, lanjut mas. Egois. Pramuka adalah mengajarkan kita untuk egois. Peduli. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Gitu. Ya nanti hadisnya tanya Bu Susi ya. Tuh. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kualitas Anda adalah sejauh mana Anda itu memberi manfaat pada orang lain, bukan dibalik. Biasanya yang seumuran Anda itu, pokoknya aku tuh begini, ya terserah dia, pokoknya aku begini gitu. Itu berarti lebih kepada egois. Sombong itu apa sih? Sombong itu suka apa ya? Menceritakan kelebihannya. Ya, bahkan kadang-kadang kekurangannya itu ditutup-tutupi. Nah sekarang tuh era menjelang 2024 itu era lagi seneng-senengnya memperlihatkan kelebihan. Selesai ya, lanjut. Lanjut. Nah, bersikap. Bagaimana sih bersikap? Kalau Anda teliti, Anda amati, dari tadi saya menggunakan kosakata yang gampang dicerna. Kalau saya menggunakan bahasa-bahasa yang serapan, misalnya paradigma, misalnya gitu, kan? Gitu. Jadi berbicaralah dengan gaya bahasa dengan siapa orang-orang yang di depanmu. Gitu. Bahasa Anda pun kan tidak jauh-jauh dari bahasa apa? Circle dan frekuensi. Betul ya? Betul Pak Kadis. Jadi mereka itu hanya mau ngomong dengan circle mereka dan yang sefrekuensi. Tapi kami sefrekuensi sama kan? Saya ngomong frekuensinya belibet dia kan? Oke. Terus posisi bertahan itu lebih menguntungkan. Maka orang yang pendiam itu lebih sulit ditebak karakternya daripada orang yang berangasan. Berangasan itu bahasa Indonesianya apa? Arogan, orang yang sombong, orang yang meledak-ledak, itu karakternya terbaca gampang sekali. Tapi kalau diem, mbak itu diem marah, atau diem melamun, atau diem karena lapar, atau diem uangnya habis, masih X-file, gitu. Next, kurang 2 slide lagi kalau nggak salah. Nah ini bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini sumbernya dari macam-macam, bisa ke psikologi, dari primbon dan sebagainya. Kalau bahasa primbon misalnya ya, kita kasih tahu sedikit, orang yang matanya sipit satu, itu biasanya licik. Tapi ini bukan karena cacat loh ya, lain loh ya. Jadi orang yang suka micing satu, itu licik itu. Nah, orang yang tadi kan sudah saya sampaikan, bibirnya tebal berarti pendiam karena gerakin bibirnya capek, berat kan? Nah, gitu. Terus banyak bahasa tubuh, ada yang bilang kalau bicara tangannya masuk ke celana katanya nggak pede. Anda kalau ngomong di depan belajar menggunakan gerak tangan. Saya kasih ilmu sedikit. Kalau laki-laki boleh membuka ketiak, mas. Saudara-saudara itu laki-laki. Tapi kalau perempuan nggak boleh membuka ketiak. Ya, jadi gerakannya harus gini ya, betul. Jadi maksudnya gini, gitu, nggak usah halo gitu, nggak usah. Tapi tetap ini nggak jauh-jauh membuka, oke? Itu kesantunan dalam di depan mimbar ya. Lanjut. Ini quote dari saya. Paham nggak? Tidak penting berapa kali Anda jatuh, berapa kali Anda gagal, berapa kali Anda bersedih. Karena apa? Semua orang pernah gagal, semua orang pernah kehilangan, semua orang pernah
sedih. Yang terpenting adalah apa? Ketika Anda jatuh adalah secepat apa Anda bisa bangkit. Hari ini Anda patah hati karena pacarmu pergi, berapa hari kamu move on? 5 tahun. 5 tahun berarti sampai mahasiswa, Mbak. Ya kan? Kalau misalnya pacarmu pergi, berapa minggu kamu move on? 1 hari, karena cadangannya banyak. 1 hari ya. Jadi 1 hari 24 jam tengkurap terus, nangis, broken heart gitu kan. Besoknya ada ceria, celing gitu. Bisa nggak? Harus pasti bisa, harus bisa, pasti bisa. Terakhir, next. Ini pesan saya. Ini bahasa ini dari saya. Jadilah sosok terbaik Anda menurut bakat dan minatmu. Oke? Dulu saya tuh bingung, kelebihan saya apa? Selain berat badan, ya. Selain berat badan. Saya dulu kok punya kelebihan, kayaknya saya suka ceramah. Akhirnya apa? Saya jadi dosen. Karena dosen kan jualannya suara dan omongan. Artinya apa? Saya pengen jadi dosen karena bakat saya adalah ngomong. Termasuk saya dulu suka menulis buku cerita puisi. Saya bisa menulis puisi 5 menit. Judulnya kamu yang buat, isinya saya yang buat, 5 menit selesai. Karena bakat itu tadi. Saya juga bakat menulis artikel yang sering saya share kepada bapak-bapak itu, nulisnya nggak lebih dari setengah jam. Semua yang di otak keluarin, sebarkan ke seluruh Indonesia. Itu bakat. Maka temukanlah bakat terbaikmu itu apa? Nari jangan dihilangin ya. Karena nanti sampai kuliah, sampai jadi warga KWT, jadi apa itu, menari itu akan selalu diingat-ingat. Oh ya Bu, silakan nari. 17 Agustus lomba-lomba nari dipakai terus. Ya, nari, ada yang menulis, ada yang foto model Pak Kadis nih. Ini sudah dapat kontrak model loh Pak. Ya Mbak ya. Sudah berapa tahun? Oh, sekolahnya full day. Kan ada tuh iklannya di Instagram, full day. Ya. Karena sekolahan tuh sekarang banyak menghilangkan waktu bermain untuk anak-anak. Betul ya? Sekolah, tugas, orang tuanya ikut ngerjain, stres sampai pagi sekolah lagi. Ingat ya, jadilah sosok terbaik Anda sesuai dengan bakat dan minatmu. Tepuk tangan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.